Yo, ke channel gua. Oke, ya kita akan bahas mengenai The Flash season ketiga. Karena jujur untuk menyambut The Flash yang akan tayang di tahun depan nanti, meskipun masih lama ya. Tapi ini buat kalian masih belum mengerti apa itu Flashpoint ya, meskipun kalian membaca komiknya tapi mungkin kalian gak ada budget ya, mungkin kalian bisa langsung saja tonton The Flash season ketiga. Di situ udah jelaskan mengenai garis besar tentang Flashpoint, meskipun itu agak berbeda dari komiknya. Tapi di The Flashpoint ini udah mencakup banget mengenai The Flash itu udah melakukan perjalanan waktu dan mengubah timeline. Sehingga timeline ini banyak dari kalian masih juga bingung nih timelinenya yang mana yang bener nih gitu. Tapi di sini The Flash ketiga di CW pada zamannya itu bagus banget Pak. Mohon maaf ya, meskipun banyak banget dari kalian bang The Flash CW sekarang jelek. Iya memang sekarang jelek. Oke, gua harus ngomong sekarang udah ampas seriusnya. Tapi kalau zaman dulu dari tahun 2012, 13, 14 sampai 2017, 18-an itu masih bagus CW Arrowverse. Makanya The Flash ketiga ini rekomend banget buat kalian yang belum nonton. Dan ketika kalian udah nonton, kalian bisa aja langsung kembali ke video ini untuk menjelaskan. Mungkin kalian masih belum mengerti apa itu Flashpoint, apa itu timeline baru atau time remnant segala macam. The arti The Flashpoint itu mungkin kalian bisa tonton video ini. Oke, sebelum kita coba video ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Dan jangan lupa untuk kalian untuk membantu gua membantu channel gua ini, kalian bisa aja nyawer aja di nyawer.co/smartangelo, linknya ada di bawah ini oke. Dan jangan lupa untuk join ke server Discord gua, karena di situ kita bisa ngobrol bareng, kita bisa cerita-cerita bareng, jadi kita bisa bicarakan soal Marvel, DC, Marvel Universe, berbagai macam hal stuff film universe dan juga superhero universe yang lain. Di situ kalian bisa join aja Discordnya, linknya ada di bawah ini oke. Kita akan bahas mengenai The Flash season ketiga yang pernah tayang di CW tahun 2016 sampai tahun 2017. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai The Flash ketiga. Jujur ini gua tadi sempat rewatch kembali ya. Soalnya gua agak lupa storyline-nya The Flash ketiga. Ternyata The Flash ketiga ini ada kaitannya dengan The Flash kedua di final episode. Dimana kalau kalian udah pernah lihat The Flash kedua di CW ya, di situ kan kalian bisa melihat bahwa pertarungan The Flash dengan Zoom, oke. Ketika itu kan The Flash ingin menghentikan Zoom dengan cara dia membuat time remnant-nya, oke, yaitu duplikatnya, sehingga duplikatnya itu akan menguatkan dirinya dan bisa mengelabui si Zoom ini akan bisa melewati jalur itu. Sehingga The Flash yang kedua ini, oke, The Flash yang dari time remnant ini dia langsung terhapus dari keberadaan timelinenya, sehingga di Flash yang ketiga dia akan menutup balas. Nah, bagaimana caranya dari sini? The Flash ketiga ini menceritakan mengenai Barry Allen ya, yang ketika dia itu akan memutar kembali ke waktu, di mana dia akan melakukan sebuah flashpoint, di mana Barry Allen ini akan kembali ke waktu di mana ibunya akan terbunuh. Karena di Flash kedua itu dia sudah melihat sendiri kematian ayahnya si Barry Allen ketika Zoom akan membunuhnya, sehingga The Flash itu membuat dia sangat trauma, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke timeline aslinya, kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya yang masih akan dibunuh oleh Reverse Flash alias Immortal tersebut. Nah, kita bisa melihat bahwa akibat yang dilakukan oleh si The Flash ini, akhirnya dia membuat sebuah timeline, di mana timeline ini adalah timeline baru, di mana ini berbeda banget dengan apa yang dia alami sebelumnya. Jadi ketika dia kembali ke timeline sebelumnya, dia menciptakan sebuah timeline baru, di mana timeline baru ini sangat-sangat berbeda dan juga banyak banget sekali perbedaan. Pertama, dia tidak pernah direkrut oleh Star Labs dan dia tidak pernah ketemu oleh si Immortal. Dan kedua, dia tidak pernah kenal dengan Iris dan juga berbagai macam tim Flash yang lainnya, sehingga itu menyebabkan sebuah paradoks suatu di mana dia hidup di timeline lain, sehingga dia tuh yang awalnya dia tuh hidup sama Joe, hidup sama Iris, tapi di sini dia hidup sama ibu dan ayahnya yang masih hidup dan juga masih selamat di sini. Dan itu saatnya dia tidak punya kekuatan The Flash karena dia benar-benar tidak ada sejarah mengenai dia itu sama Immortal pernah berkelahi di situ. Jadi benar-benar nggak ada situ ya. Dan sedikit kita bisa melihat timeline baru ini memperlihatkan sebuah banyak banget adegan baru. Yang pertama kedatangan Kid Flash alias Kid Flash si Wally West di sini. Gimana Kid Flash di situ di awal-awal season ini baru diperkenalkan.
sangat-sangat baru diperkenalkan di season ketiga The Flash CW ini. Makanya di sini si Kid Flash ini adalah si adiknya si Iris West yang kemudian itu akan menjadi Kid Flash sebenarnya di timeline setelah The Flash melakukan restore timeline saat itu. Dan sebenarnya kita bisa melihat ketika Barry Allen sudah menjalani kehidupan barunya, menjalani yang namanya itu hidup baru dan juga kedua orang yang masih selamat, hidup bahagia. Tapi di sisi lain Kota Central ini masih diserang oleh para metahuman, sehingga yang awalnya The Flash itu adalah Barry Allen sekarang diganti oleh si Wally West. Itu karena paradoks waktu yang sudah diciptakan tanpa disengaja. Oke, jadi itu makanya dia benar-benar kayak apa ya, mengobati rasa traumanya ketika dia itu udah kehilangan ayahnya, tapi dia ingin menyelamatkan ibunya, sehingga dia ingin menyelamatkan seluruh keluarga Allen. Tapi akibatnya apa yang sudah pernah dilakukan selama ini itu akan terlupakan oleh kepalanya, sehingga dia benar-benar lupa dan dia sudah tahu apa yang sudah diakibatkan oleh perbuatan itu. Sehingga Reverse Flash ini udah ngomong, Iberton sudah ngomong ketika dia dikurung, bahwa ketika lo udah mereset timeline, akhirnya lo tuh membuat sebuah timeline baru yang dimana semuanya berbeda. Dan kalau itu udah berbeda, maka ketika lo merestore, itu dampaknya masih akan mengikuti. Sehingga si The Flash tuh udah apa ya, dia tuh udah netting aja bahwa dia tuh apa yang diucapkan oleh Iberton ini adalah kebohongan. Dia tuh ngomong seperti itu bahwa ya mungkin ya lu ngomong gitu karena lu pengen bebas kan, lu pengen bunuh gua kan. Jadi Barry Allen tuh masih apa ya, memikirkan hal tersebut karena dia tuh sangat kepahitan ketika dia udah kehilangan ayahnya seperti itu. Sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa si Barry ini ya, dia udah tahu, si kecil dia udah tahu, ya udah dia udah mereset timeline, dan akhirnya dia ketika meminta Reverse Flash ini untuk membunuh ibunya kembali agar supaya timeline-nya sudah dia buat tadi itu akan terhapus dan timeline aslinya akan kembali, yaitu ketika si The Flash ini akan ketemu dengan si Harrison Wells palsu, yang asli itu adalah si Reverse Flash sendiri yang akhirnya akan kembali ke timeline sesungguhnya. Tapi dampaknya akan selalu mengikuti. Yang pertama, anaknya si John Diggle juga si istrinya ini yang awalnya adalah laki-laki sebelum Flashpoint, setelah Flashpoint dan juga udah di restore, itu anaknya berubah menjadi perempuan. Oke, namanya Sarah di sini. Yang awal itu adalah John Diggle Jr. yang setelah Flashpoint terjadi, anaknya berubah menjadi perempuan yang namanya adalah Sarah. Oke. Dan kedua, saudaranya Cisco ini mati. Oke, saudara Cisco ini mati, dimana saudaranya ini kalau di timeline yang udah di restore ini ya, dia tuh kecelakaan. Dan ketika Cisco mengetahui bahwa si Barry ini sudah melakukan time travel, di mana itu mengubah semuanya, itu benar-benar berat. Dan juga mereka sangat membenci si Barry karena Barry ini terkesannya sangat egois, sehingga kalau dia sebagai seorang speedster, dia tuh udah tahu dong apa akibatnya ketika dia udah mereset timeline just gitu. Makanya ini adalah inti dari Flashpoint, dimana ini sangat berbeda banget dengan komik ya. Kalau di komik itu benar-benar sangat lebih chaos dalam banget lah. Dan juga The Flashpoint yang dibangun di komik sebenarnya di tahun 2013 lalu di New 52 itu adalah sebenarnya itu melibatkan semua anggota Justice League, termasuk Batman-nya si bapaknya si Bruce Wayne dari Flashpoint tersebut. Itu ada di komik itu juga. Itu kisahnya akan diangkat ke The Flash tahun 2022 nanti yang dipegang oleh Ezra Miller nanti. Oke. Tapi di sini kalau kalian masih belum mengetahui Flashpoint seperti apa, tahu dasarnya lah ya. Kalau kalian masih belum bisa baca komik karena komiknya sangat mahal, kalian bisa aja nonton series ini karena ini bisa udah lebih mencukupi lah mengenai apa yang akan terjadi The Flashpoint nanti seperti itu. Oke, lanjut. Dan sedikit kita bisa melihat bahwa timeline sudah berubah, terus semua kemungkinan sudah berubah semua, dan ya udah semuanya berubah gitu. Jadi seperti itu, makanya semuanya berubah dan Barry Allen merasa bertanggung jawab atas semua itu karena dia udah sadar bahwa apa yang dilakukan udah salah, malah tambah lebih kacau lagi. Jadi seperti itu, makanya ini benar-benar gimana ya, kayak dia tuh kayak bunuh diri suicide bomb lah karena hasratnya ingin hidup dengan kedua orang tuanya, tapi akhirnya yang lainnya kena dampak. Nah, ini memang disebut sebagai hukum kuantum ya. Yang dimana kalau sebenarnya ini teori-teori ini sudah ada sebenarnya ini. Jadi mungkin kreatornya The Flash ini, kreatornya seperti si penulis komik ini, mungkin dia tuh mengambil referensi dari berbagai macam orang yang pernah melakukan sebuah time travel. Kalian tahu kan di mana banget semua banyak kasus yang selalu mengatakan bahwa orang ini pernah melakukan time travel, yang saksi itu ada ini. Jadi mungkin penulis komik itu punya sebuah ide di mana dia itu menciptakan sebuah superhero yang bisa melakukan time travel. Jadi itu makanya ini The Flash ini sudah menyangkut semuanya. Jadi benar-benar ini untuk dari segi teori kecepatan, dari segi teori time travel dan sebagainya yang sudah ada di dunia nyata, itu sudah dituangkan ke series ini. Itu udah jelaskan banget lah, makanya sampai The Flash sangat stres dan akhirnya tak lama kemudian dia menciptakan sebuah villain baru, itu adalah Savitar. Oke.
Yang gue lihat sini adalah villain Savitar ini yang gue lihat itu awal-awal debut ketika dia diperkenalkan segala macam itu ngeri pak, mohon maaf ngeri banget. Yang mungkin bagi kalian mengatakan bang Savitar itu adalah kebohongan gini-gini. Savitar itu dari dia muncul di season ketiga itu menurut gue sangat bagus sih, sangat bagus banget, dimana manipulatifnya dapat, dan kedua untuk segi horornya dapat, segi dia dubbingnya dapat, dan juga untuk Savitar dari bentuk shootnya, bentuk badannya juga dari segi mengintimidasi Barry Allen ini adalah itu benar-benar bagus banget sih, mohon maaf. Gue sebagai penonton sangat terintimidasi banget dengan Savitar ini, makanya Savitar ini boleh dikatakan sebagai the best villain in Arrowverse sebenarnya. Makanya dari itu Savitar ini yang gue lihat bagus sih dari awal pembentukannya udah jelas satu, dan kedua motifnya dia sebagai jadi orang jatuh dapat banget sini. Dan ketiga untuk Savitar ini dari segi timelinenya, dari segi Flash akan membunuh Savitar ini benar-benar agak membingungkan kalau kalian menontonnya hanya sekali dalam series ini. Karena kalau untuk menonton The Flash ini ketiga ini kalian harus benar-benar nonton berkali-kali, karena ada berbagai macam teori dan juga ada berbagai macam penjelasan, dimana itu penjelasannya sangat-sangat ribet, apalagi soal timeline. Nah ini banyak dari kalian masih kebingungan soal The Flash season ketiga dan ataupun soal The Flashpoint Paradox sendiri. Makanya ini benar-benar kalian harus nonton berkali-kali satu, dan kedua untuk The Flash ini ketiga ini ya, mungkin kalian yang masih baru banget mengenai Arrowverse, kalian tonton dulu aja Arrowverse dari awal, dari Arrow, The Flash segala macam. Kalau kalian ingin menikmati The Flash doang ya kan, nonton dari season 1, biar kalian pada saat nonton season ketiga kalian bisa akan mendapatkan feel-nya yang benar-benar bagus. Oke, gue udah breakdown semuanya dari The Flash season 1, The Flash kedua, semuanya ada link di bawah ini, atau enggak kalau gue udah taruh di link di atas ya, di 1 sampai kedua. Oke, lanjutlah. Dan sedikit cerita kita bisa melihat bentukan dan cerita sama fase-fasenya ini benar-benar pelan-pelan banget, dan juga belum ada SJW. Makanya gue udah bilang tadi di awal di video bahwa untuk The Flash yang ketiga ini masih belum ada SJW, masih aman dan juga masih sangat bagus untuk ditonton. Makanya untuk The Flash yang ketiga ini menurut gue tuh apa ya, masih enak lah buat ditonton, juga masih unsur-unsur DC yang dari segi misteri, dari segi paniknya, dan juga dalam segi cerita yang mengandung sebuah detektif comics ini benar-benar masih ada. Jadi benar-benar The Flash ketiga ini masih bisa enak lah buat ditonton seperti itu. Si HR ini, oh anjir, gua lihat aneh wajir. Coba si HR ini ketika dia tuh muncul di sini bagus banget pak. HR ini adalah untuk menggantikan doppelgangernya si Harrison Wells dari Earth 2 tersebut. Kalau kalian udah nonton The Flash yang kedua, kalian pasti tahu lah apa yang gua omongin sekarang. Jadi HR ini kalau gua tahu dia tuh hanya sebagai fan service sebenarnya. Fan service, tapi dia masih ada gunanya. Dia bisa melatih si Kid Flash ini ya. Makanya si Wally West ketika dia tuh ingin menjadi speedster, ya kan, dia udah kena paparannya karena ada flashpoint tersebut. Akhirnya si HR ini yang selalu mendukung dia, sehingga ketika dia tuh ditahan sama ayahnya karena menurut dia tuh menjadi speedster sangat berbahaya dan jangan menggunakan kekuatan itu. Tapi si HR ini berusaha untuk, lu jangan gitulah, lu kalau lu tahan potensi anak lu, dia bakal terus rebel seperti itu. Makanya HR ini bukan hanya sebagai fan service, tapi dia juga bisa sebagai tokoh utama di series ini pak. Karena ketika dia mati di series ini, di sampai ending bagus banget, mohon maaf bagus banget. Makanya kematian yang sangat membuat gue tuh sangat sedih banget sini adalah HR sih, karena development karakternya satu, dan kedua dari segi ceritanya, bahkan dia kemunculan dari awal sampai akhir ke tengah, dia tuh sangat berguna banget pak. Dia bisa menjaga suasana, dan kedua kalau nggak ada dia tuh rasanya kayak apa ya, kayak beda banget gitu si HR ini. Makanya untuk si karakter HR ini yang doppelganger dari Harrison Wells menurut gue tuh sangat bagus banget. Ketika dia mati dapet pak, dapet banget. Gue nangis pak ketika dia mati tuh, aduh gitu. Makanya kematian dibuat oleh si HR ini sangat keren banget, matinya sangat keren. Dan kedua ketika dia mati tuh ada rasa kita simpati gitu loh, bahwa dari awal season ketiga sampai akhir season ketiga ini benar-benar karakter ini nggak bisa dilupakan oleh kita yang udah nonton gitu loh. Makanya ini benar-benar bagus sih, mohon maaf bagus banget. Ini adalah kematian sangat bagus banget karena ada, kenapa? Karena ada developmentnya. Kalau nggak ada developernya ini menurut gue sangat hambat sih, kecuali si ibunya si Barry Allen yang matinya cuma gitu doang. Karena ya dari awal memang dia tuh udah nggak ada developmentnya ya, seperti itu. Tapi si HR ini menurut gue ada karakter yang benar-benar bagus ini. Dan juga untuk plot twist yang dibangun oleh The Flash yang ketiga ini, mohon maaf sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Kalau The Flash ini sakit, si Savitar ini juga sakit. Kalau The Flash ini merasa marah, si Savitar juga akan marah. Jadi sifatnya di Flash itu kayak seolah-olah itu juga dirasakan oleh si Savitar ini. Nah makanya The Flash ini, tim Flash ini mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dan akhirnya ketika akan menuju ke ending ya,
ternyata gua kaget, yaitu adalah Barry Allen sendiri, Pak. Jadi ini udah menjelaskan kenapa Time Remnant yang The Flash dari season kedua itu dia tuh kebakar dan hancur dan menghilang. Itu dia tuh akan muncul di season ketiga ini, dimana dia tuh udah menjelaskan bahwa dia tuh adalah Time Remnant-nya, sisa garis waktu dari The Flash ketika dia tuh udah mengalahkan Zoom di season kedua. Sehingga ketika gua melihat tuh, oh my god, anjir dapet banget sih, dapet jahatnya, dapet juga segala macam. Oh my god, anjir. Dan juga ada Easter egg dari The Flash 2022. Kalau kalian masih ingat ya, ketika kalian masih ingat di trailernya ya, ketika The Flash ini akan mengajak si Michael Keaton untuk bekerja sama, kalian bisa melihat ada Barry Allen dua Barry Allen dengan aktornya sama, Ezra Miller. Nah kalau kita lihat, ini mereka ambil referensinya sama dengan The Flash season ketiga. Kalau kalian masih ingat, di season ketiga episode ke-17, di mana The Flash ini akan melakukan sebuah perjalanan waktu ke masa depan, di mana Barry Allen ini akan menemukan jalan bagaimana cara mereka untuk menemukan identitas asli dari Savitar ini dan berusaha menyelamatkan si Killer Frost yang sudah berpihak kepada Savitar. Tapi ketika mereka bertemu itu, ketika ada sebuah kasus di mana mereka ini akan mengalahkan si Mirror Master dan juga The Hope ini ya. Dan akhirnya The Flash ini akan bersatu dengan The Flash dari masa depan untuk mengalahkan mereka berdua. Nah, The Flash ini sama banget. Jadi pemerannya sama, itu adalah Grant Gustin dari Earth yang sama tapi dari timeline yang berbeda. Jadi The Flash yang dari era sekarang ini dia ke masa depan kan. Jadi di masa depan ini ada dua The Flash dari masa lalu, yaitu dari masa sekarang, dan juga The Flash dari masa depan tersebut. Nah, ada dua The Flash. Jadi kalian bisa bayangin lah. Jadi ini benar-benar apa ya, mereka mengambil referensinya dari situ banget sih, karena ini benar-benar pas banget. Dan kemungkinan The Flash tahun 2022 ini untuk si Barry Allen rambut panjang itu kemungkinan itu adalah dari Earth yang sama tapi dari timeline yang berbeda, jadi waktu yang berbeda. Dia bisa jadi dari masa depan yang jauh gitu, sehingga ini benar-benar The Flash yang rambut panjang itu kemungkinan dia tuh akan menjadi mentornya si Barry Allen untuk mengajar dia cara menjadi speedster yang benar-benar bagus, karena yang dari masa depan kemungkinan dia tuh udah lebih berpengalaman lah. Kemungkinan seperti itu storyline yang akan dibuat, karena ini benar-benar sama dengan The Flash yang ketiga, di mana Barry Allen dari masalah ini ketemu dengan The Flash yang dari masa depan, dan juga dengan aktor yang sama, tinggal di rambut panjangin doang. Itu benar-benar sama. Dan juga ini kayak mereka ambil referensi di The Flash yang ketiga sih, yang gua lihat dan seperti itu. Makanya dengan adegan seperti itu gua rasanya nggak aneh, karena mereka ambil referensi dari situ gitu. Gitu sih. Itu makanya untuk The Flash series ya, menurut gua sih bagus sih dari dulu ya. Sekarang sekarang udah SJW parah dengan cerita yang ngalur ngidul kemana, sampai mereka battle aja pakai lightsaber, Pak. Apa coba? Karena dari awal, dari ke tengah sampai ke akhir, mereka tuh berusaha untuk mencegah kematian Iris, karena Savitar ini sudah menunjukkan masa depan di mana Iris ini akan dibunuh oleh dia. Ya seperti itu. Makanya Barry Allen benar-benar berusaha menyelamatkan takdirnya Iris, dan masa depanmu berubah. Yaitu kalau kalian masih ingat ketika ada Korea yang mengatakan The Flash akan menghilang di Crisis on Infinite Earths maksudnya ya. Jadi dikatakan bahwa The Flash ini ditulis oleh si penulis lain. Yang awal itu akan ditulis oleh Iris West Allen. Nah, itu makanya ini sih benar-benar si fokus ini, series ini akan fokusnya untuk menggantikan Savitar, dan kedua untuk menyelamatkan takdirnya Iris yang kemudian itu akan dibunuh oleh Savitar. Tapi sampai ending itu benar-benar nggak bisa sama, tipe Iris tetap mati. Dan juga ada plot twist di mana HR menggantikan si Iris. Itu benar-benar apa ya, momen heartbreaking banget sih kalau kita udah ngikutin The Flash ketiga ini sampai akhir tuh. Menurut gua oh my god, heartbreaking sih, karena gua dapat banget untuk kematian si HR ini. Makanya oh my god, aduh gitu sih. Bagus. Ya, untuk skor untuk series ini gua kasih nilai B+ lah ya. B+, gua kasih nilai B+, karena ya jujur aja ada beberapa episode dari The Flash ketiga ini menurut gua hampir membuat gua tuh boring. Tapi at least untuk tema utamanya, dan juga untuk dari segi cerita, untuk pembangunan multiverse yang juga berbagai macam dari time travelnya, dari segi flashpointnya, mereka sangat bisa mendevelopnya dari komik ke sini, tapi dengan unsur yang berbeda, dengan sesuai dengan cerita yang mereka bangun di sini. Jadi meskipun the flashpoint yang mereka buat ini berbeda dengan komik, tapi at least ini udah mencakup banget, dan juga udah mempunyai tema utama sama dengan komiknya, yaitu apa akibatnya jika The Flash itu melakukan sebuah time travel, tapi tampaknya itu sangat
besar gitu loh, jangan seperti itu. Makanya ini benar bagus banget sih dari segi The Flash yang ketiga. Makanya gua harap sih dengan usus seperti itu adalah Allah The Flash lah. Lu mau buat cerita tuh sampai sekarang CW meskipun ada boot emas pun gua nggak peduli pak. Sumpah telat banget lu dari mana aja lu The Flash dari scene pertama sampai sekarang scene 8 baru muncul tuh boot emasnya. Bodoh amat lah, gua nggak peduli pak. Tapi jelas ini ya ya menurut gua The Flash sekarang tuh mohon maaf hancur sih, maksa banget tuh nggak ada kayak nggak ada endingnya, kayak apa ya, kayak tuh unlimited series. Gak ada ujungnya. Kayak sinetron Indonesia tuh yang episode tuh gak ada gunanya tuh, mohon maaf nih, aduh. Oke, ya itu cuma video kali ini mengenai The Flash yang ketiga. Ini gua nggak tahu ya apakah ini review atau roasting, gua nggak tahu. Tapi jelas kalian kalau mau nonton seriesnya ada di HBO Go, oke? Kan tonton semua series Arrowverse itu ya, terutama The Flash ya, karena kalian mungkin yang nggak tahu dengan Flash dan sebagainya, kalian tonton aja seriesnya, sumpah bagus banget. 1, 2, 3 bagus banget. 4 udah mulai agak cringe. 5 agak mulai cringe banget tuh. Gitu. Tapi ya kalau kalian pengen nonton aja lah kalian, biar kalian tuh apa ya, bisa tahu apakah ini bagus atau jelek. Karena banyak dari kan mengatakan bahwa bang, film ini kata temen gue tuh jelek, jadi gue nggak nonton, gue goblok. Lu nonton dulu, abis itu lu bisa lihat ini jelek atau bagus, gitu. Ini sebenarnya lu menilai, jangan lu lihat covernya doang, jangan lu lihat trailernya doang, tapi lu harus nonton dulu. Habis itu lu bisa komentar. Nah gitu loh. Wah. Gitu aja mengenai video kali ini mengenai The Flash scene ketiga. Ya kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komen di bawah, oke? Terima kasih udah nonton video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nunggu gua mbak video menitip kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!